Iya, kita kasih pencerahan dong. Keilmuan balance dengan keilmuan. Sudah. Tidak bisa dibilang ini dikenasi penista agama. Udah biarin. Dia mau mengatakan Al-Quran kalamnya Panji Gumilang. Waduh. Biarin cuma beliau. Waduh. Tetap kita lawan aja. No. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ternyata Panji Gumilang tidak berjalan sendirian. Dan setelah kita lihat-lihat, ternyata dia memiliki banyak sekali pembela. Dan pembelanya rata-rata ya orang-orang itu saja. Contohnya seperti Pak Kribo, terus Ade Armando, terus siapa itu lagi? Golongan-golongan itu Abu Janda itu. Terus juga Ngabalin. Ini kok golongan-golongan mereka yang membela Panji Gumilang. Ada apa sebenarnya? Terus di sini kalau saya berpikir-pikir, apakah ini ada sangkut pautnya dengan politik atau apa? Oke, tidak perlu panjang lebar. Di video ini saya ingin mereaction video atau pernyataan dari Pak Kribo, di mana Pak Kribo ini memberikan pernyataan yang dagelan kalau menurut saya. Ujuk-ujuk nongol langsung membela Panji Gumilang. Coba kita langsung reaction. Saya hanya ingin mengutip kata dari Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Bukan keadilan memutuskan sesuatu berdasarkan dugaan. Itu nggak boleh. Memutuskan sesuatu. Sebenarnya Panji Gumilang itu bukan diduga sudah ya. Kalau kita ketahui sendiri, Panji Gumilang itu bukan diduga lagi, tetapi sudah jelas-jelas dia menistakan agama. Kalian tahu sendiri, kalau kita cuma menduga-duga, oh diduga begini, diduga begitu, tidak. Bareskrim sendiri sudah memberikan pernyataan ketika Bareskrim melontarkan 26 pertanyaan kepada Panji Gumilang. Panji Gumilang menjawab bahwa semua pernyataannya di video tersebut adalah benar. Artinya apa? Tidak dapat diduga-duga lagi. Semuanya benar, tinggal nunggu putusan baik dari MUI ataupun dari Bareskrim. Karena ini memang berat teman-teman, karena menyangkut bukan cuma orang satu. Apabila cuma Panji Gumilang sendirian atau bersama keluarganya dan jemaahnya sendiri, tapi ini menyangkut ya banyak sekali anak bangsa di situ. Di luar anak bangsa itu juga banyak orang-orang masyarakat yang ikut pemahaman Panji Gumilang, dan ini sangat berbahaya. Makanya pemerintah sampai sekarang ya seperti tidak buru-buru untuk memberikan fatwa, karena ini adalah sesuatu yang menyangkut kemaslahatan umat, begitu. Namun, kita di sini harus tetap optimis bahwa Panji Gumilang melakukan banyak sekali penyesatan dan patut untuk diadili. Kribo ini kenapa ini? Dalam dugaan nggak boleh. Saya pikir waktu itu apa? Sudah, saya pikir karena sudah rame, ya kembali karena sudah diproses hukum, biar nanti hukum yang menentukan. Adanya ahlinya atau enggak, dibuktikan saja. Buat apa saya juga bicara? Nggak ada gunanya, nggak menambah poin. Biar aja. Tapi saya lihat terjadi macam-macam. Negeri capek ya. Masa seorang Zaitun aja yang rame satu Indonesia Zaitun, Pak. Karena seperti ada kepentingan politik ya Pak Kribo. Kalau kita melihat Panji Gumilang ini juga bermain politik, di mana dia juga berbicara tentang kekuasaan. Dia bukan berbicara tentang syariat lagi. Panji Gumilang ini tidak mengedepankan syariat sudah, tetapi dia mengedepankan dirinya sendiri, kemakmuran hidupnya sendiri dengan cara apa? Memanfaatkan orang lain, mencuci otak orang lain, mengumpulkan massa untuk menggelembungkan suara di pemilu dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dengan hal tersebut Panji Gumilang mudah untuk mencari dana-dana. Luar biasa ya. Jadi dana itu bisa didapatkan dengan cara kita memiliki banyak suara. Kalau kita punya massa, kita punya banyak suara, maka uang akan mudah datang. Entah itu datang dari jemaah kita atau datang dari orang-orang yang memiliki kepentingan. Begitu. Semua bicara saya udah hal itu loh. Nah ini bahaya Rob ini. Saya nggak setuju. Kalau masalah Zaitun dulu yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah ritual itu biarin. Itu debatable dan kita tidak bisa enggak. Yang kita anggap di sini, yang kita lihat bukan masalah beribadah dengan cara mereka sendiri. No. Tetapi mereka mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Itu loh. Mereka sholat yang sudah softnya tidak ikut perintah Nabi Muhammad, mereka juga memasukkan orang non-muslim di situ. Ingat, Tuhan kita itu berbeda. Yang kita sembah itu berbeda. Ya kan seperti yang disampaikan oleh Panji Gumilang, kita harus berani membuat bid'ah. Sangat luar biasa. Lanjut dulu. Maksa. Sekalipun di zaman Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa? Tidak bisa. Nabi itu mensikapi hukum, menetapkan suatu hukum, apabila itu hukum melanggar hukum universal yang merugikan orang lain. Kalau dalam keyakinan, Nabi nggak boleh, tetap harus pakai. Nabi Muhammad dalam keyakinan keras. Yang syirik dikatakan syirik. Ketika Nabi Muhammad diajak untuk beribadah gantian, diajak untuk beribadah kepada orang musyrikin. Sehari Muhammad ikut ibadah kami, maka kami akan ikut sehari di agama Muhammad atau Islam. Begitu. Dijanjiin kesepakatan. Tapi Nabi Muhammad menolak. Tetapi orang musyrikin ini tidak berhenti di situ juga, teman-teman. Setelah itu menawarkan ke Nabi Muhammad, bagaimana
bagaimana kalau Muhammad beribadah di agamaku 1 hari saja, maka kami akan beribadah seminggu. Nabi Muhammad menolak. Bagaimana kalau sebulan? Nabi Muhammad tolak. Bagaimana kalau Nabi Muhammad beribadah di agamaku sekali saja, maka kami akan beribadah atau masuk ke dalam Islam selamanya. Apa kata Nabi Muhammad? Menolak. Ini untuk bergantian nih beribadah. Nabi Muhammad menolak. Apalagi dicampur aduk. Kenapa? Nabi Muhammad telah diberikan peringatan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nabi Muhammad sudah paham bahwa agama itu tidak dapat dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil, apalagi bergantian, apalagi rame-rame bareng-bareng gitu di dalam menyembah Allah. Kalau sekedar berdoa, misalkan hanya sekedar berdoa nih, berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, boleh. Tetapi kalau di dalam beribadah menyembah Allah, meskipun di dalam penyembahan itu ada doa-doa, tapi itu adalah bab lain. Ibadah adalah lain, sedangkan berdoa juga lain. Ya, misalkan kita habis latihan silat kan biasa. Saya juga di bela diri, di pencaksilat ada beberapa murid yang non-muslim. Ya kita di dalam berdoa, ya berdoalah dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tetapi ketika beribadah, mereka ke gereja, ya sudah ke gereja. Kita ke masjid, ke musola, ya kita ke musola. Jangan saling ajak mengajak begitu. Tidak boleh. Apa artinya? Kita di sini mengedepankan toleransi, saling menghormati, bukan untuk mencampur adukan sistem peribadatan. Ya semoga dimengerti sampai di sini. Baru setelah Rasulullah diajak oleh orang kafir ini untuk beribadah sehari, lalu orang kafir ini langsung mau mu'alaf, langsung masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat Al-Kafirun sebagai peringatan bahwa lakum dinukum waliyadin. Agama tidak boleh dicampur adukan atau dipaksa-paksa. Begitu. Aduh, ini Kribo ini sebenarnya mau kemana gitu? Pemahamannya mau apa? Lanjut dulu. Harus pakai pencerahan. Nggak bisa. Jadi jangan cepet-cepet lah mengutarakan sesat. Capek negeri ini kalau terus ribut agama terus. Oh, Al-Zaitun biarin aja. Kalau itu kasih penjelasan aja. Lu salah. Misalkan sembayangnya begini. Salah, yang betul begini. Udah. Kalau dia masih mau begini, biarin. Nggak masalah. Oh, nanti orang lain. Begini. Kalau Panji Gumilang itu menyimpangnya sendirian. Dia sholat bersaf-saf hanya dengan anaknya, dengan istrinya, udah bertigaan gitu. Tanpa dipublik, tanpa ngejak orang. Maka itu bukan menjadi suatu permasalahan ya, Pak Kribo. Tetapi di sini Panji Gumilang mengajak umat, mengajak orang lain, serta mempublikasikan di ranah yang luas, yaitu media sosial. Akhirnya apa? Menjadi kontroversi. Loh, ini Islam kan? Islam kok begini? Nah, jadi pertanyaan. Setelah menjadi pertanyaan, jadi problematika. Lalu dipertanyakan lagi kepada MUI, benar gak cara beribadah seperti ini? Lalu dijawab sama MUI Indramayu dulu. Memang Al-Zaitun itu eksklusif. Eksklusif katanya. Jadi memang memiliki syariat yang berbeda. Masih dibela. Setelah konflik ini berlanjut, akhirnya MUI Indramayu mengeluarkan fatwa bahwa Al-Zaitun ini menyimpang. Haram hukumnya sekolah dan menuntut ilmu di sana karena tidak sesuai dengan keempat imam mazhab. Kalau sudah dilabelkan haram, artinya apa? Terlarang. Kalau sudah terlarang, artinya apa? Melanggar. Apakah boleh suatu pelanggaran kita menjadikan normalisasi? Tidak boleh. Inilah yang menjadi problematika kenapa sampai sekarang belum diselesaikan. Dan kenapa banyak orang yang akan bicara. Bukan perihal khilafiyah ini. Tetapi ini adalah perihal kesesatan dan penyesatan. Begitu. Sesatlah sesat sendirian tanpa ngajak orang lain. Maka kita tidak akan permasalahkan. Ketika mengajak orang banyak dan itu menjadi doktrin, sehingga orang lain mudah terpengaruh dan akan ikut pemahaman itu, maka perlu diloloskan oleh departemen-departemen yang memiliki kewajiban di sana sebagai pengayom umat. Kribo ini mau apa sebenarnya ya? Iya, kita kasih pencerahan dong. Keilmuan balance dengan keilmuan. Sudah. Tidak bisa dibilang ini dikenasi penista agama. Udah biarin. Dia mau mengatakan Al-Quran kalamnya Panji Gumilang. Biarin cuma beliau. Waduh. Tetap kita lawan aja. Panji Gumilang. Ini Kribo ini gimana ya? Apa tidak tahu informasi bahwa MUI sudah 3 kali mengirimkan surat ke sana tapi ditolak semua? Ya, saya dan Kiai Muharrar sudah mengirimkan email untuk datang ke sana. Juga dijawab dengan akun-akun nyeleneh, tetapi orang-orang mereka sendiri. Ini apa-apaan? Ini kok jatuhnya kayak membela gitu. Pasrah saja kepada hukum gitu. Kita sudah pasrah kepada hukum, makanya kita menunggu ini. Ini si Kribo berbicara seperti ini karena musuh beratnya yaitu Habib Bahar angkat bicara. Akhirnya apa? Dia angkat bicara juga. Jadi disinilah alasan Kribo angkat bicara juga. Karena sampai kapanpun dia tidak akan sepakat. Beda kalau dari Al-Zaitun itu melahirkan muridnya bisa mengancam NKRI. Dari Al-Zaitun muridnya bisa membunuh orang lain atau bisa merugikan orang lain. Ini yang perlu kita tanggapi Al-Zaitun.